Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun baru Islam telah berganti. 1 Muharram jatuh pada hari ini, yaitu hari Selasa. Sedangkan 10 Muharram 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Agustus 2021. 10 Muharram disunahkan melaksanakan puasa Asyura. Namun sebelumnya ada anjuran bagi umat muslim untuk melaksanakan puasa Taswa dan puasa Asyura di bulan tersebut. Bulan Muharram termasuk ke dalam bulan haram bersama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, di mana pada bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dan mengharamkan terjadinya peperangan. Anda yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan amalan puasa sunnah Asyura dan Tasu'a dilaksanakan pada bulan Muharram. Lalu apa saja keistimewaan ibadah di bulan Muharram ini menurut Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad mengatakan paling afdal untuk puasa pada bulan Muharram adalah 3 hari, mulai dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Muharram. Jika tidak bisa 3 hari, bisa melaksanakan 2 hari. Rasulullah SAW menegaskan puasa di tanggal 10 Muharram merupakan puasa Asyura yang dilakukan oleh Nabi Musa setelah Fir'aun ditelan oleh laut. Bani Israel pun diajak berpuasa atas terbebasnya mereka. Rasulullah SAW mengikuti syariat Nabi Musa, yakni melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat kita wajib mengikuti syariat Rasulullah SAW. Perlu digarisbawahi, bukan mengikuti syariat Nabi Musa, namun kita harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Segala apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, kita harus menirunya. Ustaz Abdul Somad menerangkan bagi yang kuat sebaiknya melakukan puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Puasa yang dilakukan pada tanggal tersebut akan menghapus dosa orang tersebut setahun yang lalu, dosa besar dan dosa kecil. Adapun hutang piutang harta orang yang termakan tidak dapat ditebus puasa Asyura. Rasulullah SAW melaksanakan puasa Asyura pada 10 Muharram. Saat Rasulullah SAW hijrah di Madinah, beliau tetap melaksanakannya dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Terdapat sebuah riwayat Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok Yahudi di Madinah. Rasulullah SAW mendapati mereka sedang menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bertanya, "Puasa apa yang kamu lakukan ini?" Mereka menjawab, "Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa puasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW berkata, "Kami lebih berhak atas puasa Musa daripada kalian." Rasulullah SAW kemudian berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk puasa
Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa Asyura ini juga sebagai ajaran untuk memperingati peristiwa yang terjadi di hari yang sama sebelum Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa AS selamat dari kejamnya penguasa Raja Fir'aun. Mengingat Asyura mengenang bagaimana orang-orang sombong, gagah perkasa ketika hidup. Kisah dari Nabi Musa AS dan Raja Fir'aun. Anak lelaki dia disembelih hidup-hidup dan anak perempuan dibiarkan hidup karena bagi dia, Raja Fir'aun, anak lelaki itu ancaman. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan Muharram merupakan satu dari 4 bulan haram, yaitu suci, dan berada di urutan pertama tahun Hijriah, diikuti 3 bulan lainnya yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Salah satu amaliyah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan Muharram adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada syahrul bulan Allah yaitu Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Syekh Mubarak Furi juga kata Ustaz Uria menyatakan bahawa bulan Muharram betul-betul istimewa karena disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafaz Jalalah Allah. Karena disandarkannya bulan ini pada lafaz Jalalah Allah, inilah yang menunjukkan keagungan dan keistimewaannya dan memperbanyak penyebutan asmanya. Menurutnya, salah satu ajaran dari beberapa guru agama yang diamalkannya yaitu menuliskan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, di mana lafaz ini dituliskan sebanyak 21 kali dalam keadaan suci menghadap kiblat di waktu duha pada tanggal 10 Muharram. Zikir yang disebut berbagai macam menurut pandangan ulama, tapi zikir pada dasarnya adalah membaca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya, kata Ustaz Uria. Lalu amaliyah lainnya yaitu melaksanakan puasa, termasuk puasa Tasu'a dan Asyura seperti dikatakan Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah, kata Ustaz Uria, juga menyatakan yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah dosa kecil, sebagaimana beliau menedangkan masalah mengampun dosa ini dalam pembahasan wudu. Namun diharapkan dosa besar pun bisa diperingan dengan amalan tersebut. Jika tidak, amalan tersebut bisa meninggikan derajat seseorang. Selanjutnya, amaliyah dengan memperbanyak taubat juga dianjurkan. Sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar pada hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Yakub berkumpul dengan Nabi Yusuf pada hari ke-10 bulan Muharram. Serta At-Taurah diturunkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Disadur dari kitab Nuzatul Majalis, semua cerita menunjukkan diterimanya taubat Nabi-Nabi. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak beramal di bulan Muharram, terutama di 10 bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.